Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai definisi positioning. Jadi positioning itu adalah cara untuk mengendalikan posisi suatu elemen pada halaman web. Nah, kalau untuk positioning ini sebenarnya agak tricky ya. Itu agak banyak yang agak rumit lah kalau menurut saya juga kalau untuk positioning ini. Nanti ada z-index dan sebagainya macam, dan lebih susahnya lagi nanti ketika kita menerapkan responsif dengan media query, itu positioning ini akan sedikit tricky dan lumayan harus diperdalam sih. Nah, tujuan dari positioning ini adalah penggunaan dari CSS, properti CSS position ini adalah untuk mengatur posisi elemen-elemen HTML untuk memberikan pengembang kontrol yang lebih besar lagi terhadap tata letak halaman web. Nah, itu tadi positioning itu juga walaupun dia agak tricky dan mungkin agak sulit untuk responsifnya, tapi si positioning ini menurut saya adalah salah satu properti yang memang banyak digunakan di halaman web dan memang harus dipelajari lebih dalam juga gitu. Nah, kemudian nilai properti positioning ini yang pertama ada static, ada absolute, ada relatif, ada fix, dan ada sticky gitu. Nah, ini contoh sederhana penggunaannya ya. Namun saya akan berikan contohnya langsung aja di sini. Saya sudah punya, ini saya hilangkan dulu aja, saya komen. Untuk komen kalian bisa mengetik Ctrl plus garis miring. Ini kita untuk mengaktifkannya juga sama ya, garis miring, kita save. Oh sorry, bukan yang ini, yang ini, aktifkan ini. Nah, di sini saya memiliki kelas container dan kelas box, absolute, relative, fix, dan static. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk kontainernya itu sendiri. Untuk kelas kontainernya itu sendiri, saya hanya menaruh margin sebesar 20 px. Mungkin kita lihat terlebih dahulu aja ya. Kita refresh. Nah, refresh. Untuk kontainernya sendiri adalah margin 20 px. Bisa kalian lihat ini di kanan kiri atas bawahnya terdapat oranye-oranye, itu margin. Kemudian box absolute. Nah, boxnya ini widthnya 100 px. Jadi boxnya ini widthnya 100 px ya, sama height-nya 100, background color sama seperti tadi, cuma ada line height-nya aja 100 px. Kemudian text align-nya center, ini untuk tulisan di tengah ya, agar tulisannya di tengah. Text align itu masuk ke pembahasan CSS pertemuan kemarin ya mengenai teks. Nah, kemudian untuk absolute ini position absolute dan topnya 0, leftnya 0. Nah, absolute ini sendiri nih bisa dilihat, absolute ini sendiri dia artinya dia terlepas dari style manapun. Jadi nanti kita bisa styling, mungkin itu ada di atas komponen atau kelas yang relatif atau static atau sticky gitu. Jadi si absolute ini itu untuk mengatur itu. Mungkin nanti kita bisa bikin seperti tumpukan card atau sebagainya dengan menggunakan properti dari absolute ini. Bisa saya contohkan juga nih, bisa kita tambahin untuk menampilkannya di paling atas kita menggunakan z-index. Biasanya menggunakan z-index 10 atau berapapun ya. Jadi fungsinya z-index ini dia akan semakin besar, dia akan semakin paling atas urutannya. Kita lihat perubahannya tuh. Absolute ini jadi di paling atas, di atasnya si relatif gitu. Kita akan hilangkan. Nah, oke. Nah, komen aja. Kemudian relatif, kalau yang relatif ya biasa ya seperti ini. Nah, kalau untuk yang paling terlihat adalah fix. Jadi fix itu adalah dia menempel dengan komponen atasnya. Jadi mau bagaimanapun dia menempel. Ya, seperti itu. Dia menempel.
seperti itu. Nah, kalian mungkin bisa explore, dan biasanya untuk relatif ini, untuk penggunaan daripada positioning ini ya, seperti relatif, static, sticky, fix, itu biasanya digunakan untuk navbar. Biasanya kalian mungkin kalau berkunjung ke suatu web, ada ketika kalian scroll itu navbarnya masih ada ngikut gitu, nempel bersama atasnya, itu menggunakan fix. Ada juga yang ketika kita nge-scroll ke atas dia baru muncul navbarnya. Ada juga yang navbarnya tertinggal, tidak mengikut ketika kita scroll gitu. Itu banyak, itu menggunakan positioning seperti ini. Mungkin kalian nanti bisa explore lebih dalam lagi mengenai positioning dari sini. Biasanya sih digunakan untuk navbar. Gitu.